yang terpenting dalam mengerti Alkitab adalah Roh Kudus menjelikan mata rohani kita, alias memberi pencerahan melalui pembaruan budi kita, renewing your mind. Lukas 24 ayat 45. Kalimat ini sangat sederhana. Lalu ia membuka pikiran mereka dan mereka mengerti kitab suci. Apa? Dari kata-kata ini kita dapat kunci apa? Orang bisa mengerti Alkitab karena Roh Kudus yang membuka pikirannya. Kalau Roh Kudus tidak membuka pikiran, tidak mungkin orang bisa mengerti kitab suci. 100%. Saya dulu juga waktu masih Arminian, saya berpegang teguh pada ajaran Arminian. Saya diajari macam-macam tentang, oh ya, reform itu sekali selamat tetap selamat atau apa-apa. Saya tolak semua. Saya bersikeras dengan Arminian. Pikiran saya belum terbuka. Jadi, seperti yang tadi statement itu, orang menjadi reform itu karena anugerah Tuhan. Berdoalah supaya Tuhan memberikan anugerah kepada Anda. Tapi bagaimana cara Roh Kudus mencelikan? Bukan hanya sekedar habis ngerti salah atau ngerti kebenaran semua. Enggak. Cara Roh Kudus itu bukan tiba-tiba instan, tiba-tiba ngerti semua. Ya enggak, Roh Kudus itu menuntun saudara dan saya. Alkitab memberikan warning pada kita bahwa dalam mau memahami Alkitab, kita tidak boleh menafsirkan Alkitab dengan cara sembarangan atau semaukui atau seenaknya, menurut standar kebenaran atas dasar selera atau keyakinan atau tradisi gereja kita sendiri. Jadi Alkitab sendiri yang memberikan peringatan kepada Anda dan saya untuk tidak menafsirkan Alkitab dengan sembarangan atau semaugui atau seenaknya, menurut seleramu atau menurut tradisi gerejamu. Tidak. Tapi menafsirkan Alkitab dengan pimpinan Roh Kudus. Bagaimana langkah-langkah menafsirkan Alkitab dengan pimpinan Roh Kudus? Penafsiran yang benar alias Alkitabiah adalah menangkap makna ayat Alkitab yang ditafsirkan tersebut sesuai dengan maksud Alkitab itu sendiri. Nah, perhatikan. Menafsirkan ayat Alkitab adalah menangkap arti ayat Alkitab itu sesuai dengan maksud Alkitab itu sendiri. Bukan sesuai dengan maksud Anda, sesuai dengan logika Anda, sesuai dengan pikiran Anda, sesuai dengan daya Anda. Tidak. Tapi sesuai dengan maksud Alkitab itu sendiri. Nah, ini poin yang penting. Karena kalau saudara menafsirkan Alkitab tidak sesuai dengan maksud Alkitab, berarti Anda tidak sampai kepada Alkitab itu sendiri. Dan saya bisa buktikan penafsiran Arminianisme itu semuanya meleset dari sasaran Alkitab. Saya ngomong bukan sembarangan. Kalau saudara ingin bukti, silakan ikuti 40 sesi yang tadi saya perkenalkan. Arminianism vs Calvinism di YouTube Sris Ngagel. 40 sesi saya menjelaskan kebenaran-kebenaran tersebut. Tafsiran yang paling sederhana harus memperhatikan 3 hal penting, yaitu penafsiran secara tekstual, kontekstual, dan kontentual. Ya, ini saya seringkali mengajarkan di Sris tentang bagaimana menafsirkan Alkitab yang paling sederhana, yaitu cara tekstual, kontekstual, dan kontentual. Tekstual itu berarti Anda meneliti ayat-ayat tersebut, kata demi kata Anda teliti. Lalu kontekstual, Anda meneliti ayat itu berkaitan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya.
kontentual, ayat itu berkaitan dengan seluruh sistem pengajaran Alkitab dan tidak akan bertentangan. Jadi kalau Anda misalnya punya keyakinan, sekali selamat tetap selamat. Lalu ada ayat lain yang bilang, keselamatanmu bisa hilang. Berarti saya belum menangkap maksud Alkitab yang sebenarnya. Karena ada ayat-ayat yang kok hasilnya bertentangan. Saya harus teliti secara tekstual, kontekstual, dan kontentual. Dan saya percaya, saya sudah buktikan. Ayat-ayat Arminian yang menjadi keunggulan Arminian, saya bisa jelaskan secara tekstual, kontekstual, dan kontentual, dan tidak mendukung sama sekali daripada Arminian. Saya bisa buktikan. Saya tidak lalu katakan bahwa Arminian itu orang-orang bodoh, tidak. Tapi karena ketidaktahuan. Orang bodoh sama orang yang belum belajar itu beda ya. Maksudnya bodoh itu dikasih tahu pun tetap nggak ngerti. Tapi kalau orang belum tahu, lalu dikasih tahu, oh begini toh, baru ngerti aku. Lain kan? Kalau orang bodoh dikasih tahu, ini loh yang benar. Nggak, pokoknya aku yang benar. Ya kamu ikut teologi ya pokoknya. Bukan teologi yang kembali kepada Alkitab. Penafsiran ayat Alkitab harus integrated, komprehensif, holistik, konsisten, dan harmonis. Semua ini saya ajarkan juga di STRIS. Maksudnya adalah integrated itu merupakan satu kesatuan. Komprehensif merupakan keseluruhan. Holistik adalah kesatuan dan keseluruhan secara seutuhnya. Konsisten, tidak pelintat-pelintut, harmonis, yaitu selaras, sejalan. Dan semua ayat saling melengkapi. Tidak tadi kontradiksi. Satu ini. Ayat dan ayat saling mau menghantam ayat yang lain. Tidak mungkin itu. Penafsiran Alkitab poin berdasarkan kerangka teologi iman Kristen yang mendasar dan prinsip misalnya percaya Allah Tritunggal. Jadi kalau orang mau menafsirkan itu harus juga punya kerangka teologi yang benar-benar merupakan prinsip dasar daripada Alkitab. Contohnya Anda baca ayat-ayat Alkitab tapi Anda tidak mengerti Allah Tritunggal. Anda selalu bingung kalau bicara tentang ada Tuhan Yesus, ada Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus. Ini bagaimana ya antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Anda tidak mengerti dasar doktrin yang paling mendasar. Nah itu selalu bikin kacau dalam penafsiran. Karena struktur pikiran Anda itu tidak terbentuk. Anda bisa lari kiri, lari kanan karena tidak ada kerangka yang jelas. Orang di dalam menafsirkan Alkitab harus punya kerangka pengajaran yang betul-betul terstruktur dan teguh, konsisten, tidak terombang-ambing. Jadi setelah saya sekarang jadi orang reform, saya tidak mungkin digoyahkan dengan teologi apapun. Tidak mungkin. Karena kerangkanya sudah terbentuk, sangat jelas.